Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Judi Asri Putra. Kali ini saya akan membuat video tentang negosiator bersama Kak Harunisa dengan topik peluasan kebun kelapa sawit. Let's check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairunisa dari PT Korporasi Kelapa Sawit. Ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Bapak Jody sebagai perwakilan dari warga setempat sudah hadir dalam diskusi ini. Maksud saya mengundang Bapak Jody dalam diskusi ini yaitu untuk membahas mengenai perluasan lahan kelapa sawit di daerah Bapak Jody. Jadi kelapa sawit itu adalah jenis tumbuhan yang termasuk dalam genus Elaeaceae dan ordo Araceae. Tumbuhan ini digunakan dalam usaha pertanian komersil untuk memproduksi minyak kelapa sawit. Genus ini memiliki 2 spesies anggota, kelapa sawit Afrika atau Elaeaceae guineensis adalah sumber utama minyak kelapa sawit. Kelapa sawit Amerika atau Elaeaceae oleifera adalah tanaman asli Amerika Selatan dan tengah tropis dan digunakan secara lokal untuk produksi minyak. Lalu ada tujuan untuk meluaskan lahan kelapa sawit, yaitu adalah sektor kelapa sawit berperan penting bagi perekonomian nasional. Pertumbuhan di sektor ini mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Tercatat total nilai ekspor produk sawit pada 2017 sebesar 239 triliun yang merupakan terbesar dan lebih besar dari sektor minyak dan gas. Dan yang kedua itu adalah kelapa sawit diubah menjadi minyak sawit agar tidak ada impor yang masuk dari luar yang menyebabkan hutang di Indonesia menjadi menumpuk. Manfaat kelapa sawit. Mengutip dari laman Palm Oil Indonesia, ada 5 manfaat kelapa sawit bagi masyarakat dan ekosistem dunia. Yang pertama itu ada harganya murah. Kelapa sawit menjadi minyak nabati yang dapat diperoleh dengan harga paling murah dibandingkan ketiga jenis minyak nabati utama yang dikonsumsi masyarakat di dunia. Dengan harga ini, seluruh level ekonomi masyarakat dunia yang berpendapatan rendah dan miskin dapat memperoleh manfaat dari minyak nabati sebagai bahan pangan. Yang kedua itu ada hemat lahan. Nah, yang hemat lahan ini, kelapa sawit merupakan jenis minyak nabati yang paling produktif di Indonesia atau di dunia dibandingkan 3 jenis minyak nabati lainnya, yaitu kedelai, bunga matahari, dan rapeseed. Dengan potensi produktivitas minyak mencapai 9 ton per hektar, diperkirakan pada tahun 2050 akan terjadi ekses demand minyak nabati dunia. Jika peningkatan keseluruhan tersebut dipenuhi dari jenis minyak nabati dengan produktivitas rendah, maka lahan yang dibutuhkan juga semakin luas dan mendorong terjadinya deforestasi. Namun, dengan memaksimalkan potensi kelapa sawit, masyarakat dunia atau produsen minyak nabati tidak perlu menambah lagi lahan dalam penyediaan minyak nabati dunia, sehingga akan menghemat deforestasi dan land use change. Yang ketiga itu ada hemat emisi. Nah, hemat emisi itu kelapa sawit dapat diperoleh menjadi bahan bakar nabati, green diesel, green gasoline, green aftur yang bersifat ramah lingkungan dan low carbon. Tidak hanya itu,
perkebunan kelapa sawit juga berperan penting sebagai paru-paru ekosistem dunia yang menghasilkan oksigen dan menyerap emisi karbon dioksida di udara. Terus yang keempat itu ada mengatasi masalah trade of food fuel. Saat ini negara-negara maju, khususnya Uni Eropa dan Amerika Serikat, menghadapi konflik trade-off penggunaan minyak nabatinya, yaitu minyak kedelai, minyak bunga matahari, minyak rapeseed, antara untuk bahan pangan atau untuk biofuel. Solusi untuk trade-off tersebut yakni harus ada minyak nabati lain dari luar Uni Eropa dan Amerika Serikat yang lebih murah dan ketersediaannya yang lebih banyak. Pilihan tersebut jatuh kepada minyak kelapa sawit yang lebih potensial memenuhi kebutuhan tersebut. Yang kelima atau yang terakhir adalah solusi sampah plastik dunia. Kelapa sawit berpotensi dimanfaatkan sebagai bioplastik yang ramah lingkungan dan mudah terurai secara alamiah, biodegradable. Produk bioplastik sawit tersebut dihasilkan dari biomasa sawit seperti tandan kosong atau batang. Bahkan limbah cair atau POM juga dapat menghasilkan senyawa yang dapat digunakan sebagai bahan baku bioplastik. Menurut Bapak Jody, apakah ada tanggapan mengenai perluasan kebun kelapa sawit di daerah Bapak? Oke, terima kasih kepada Ibu Hairunisa atas waktu dan tempatnya. Jadi di sini saya akan mewakilkan warga setempat untuk menanggapi apa yang Ibu sampaikan tadi mengenai perluasan kebun sawitnya ya. Jadi pertama, ketika Ibu memperluasi kebun sawit itu akan berdampak pada kehidupan. Pertama itu ketika Ibu sedang ingin meluaskan kebun sawit, pasti Ibu akan menebang pohon, yang dimana pohon itu adalah suatu kehidupan bagi satwa liar. Lalu juga ketika Ibu menebang, ozon yang di langit akan menipis dan oksigen akan berkurang pastinya kan. Dan di hutan itu kan rumahnya satwa liar seperti orangutan dan harimau. Nah itu mereka akan mencari tempat lagi, mungkin akan mati ya Bu, karena mereka itu sudah bingung gitu tempatnya di mana, dan satwa seperti itu dilindungi sekali dengan pemerintah. Nah, lalu yang kedua, sungai akan tercemar Bu, karena lahan dari kelapa sawit membutuhkan sekali namanya pestisida dan pupuk, yang dimana pestisida dan pupuk tersebut adalah bahan kimia yang dibutuhkan oleh kelapa sawit, yang dimana nanti bahan kimia tersebut kalau sudah tidak dipakai akan dibuang ke aliran sungai kan. Sementara aliran sungai itu dipakai oleh warga setempat dan diminum, dikonsumsi oleh suatu satwa liar ya. Nah, contohnya yang dikonsumsi oleh warga setempat seperti mereka pasti punya perkebunan dan peternakan gitu, yang dimana perkebunan dan peternakan mereka membutuhkan resapan aliran dari sungai, yang dimana nanti kalau misalnya sawah atau perkebunan lainnya ingin ada resapan air dari sungai tersebut. Lalu juga pasti ada sumber-sumber yang diambil oleh warga setempat untuk seperti minum dan masak air atau untuk mandi gitu kan, pasti dipakai, dan nanti mereka akan sakit atau mungkin buruknya lagi bisa memakan korban. Lalu juga nanti ada satwa yang minum dan segala macam. Nah, menurut saya ini akan berdampak sangat parah ya Bu, apalagi di sisi ekonominya. Seperti ketika Ibu memakai lahan kami, nanti warga setempat bingung untuk mencari ekonominya karena mereka tuh memanfaatkan kerjaan mereka tuh dengan usaha mereka yang ada di sini seperti perkebunan dan peternakan. Nah, sementara Ibu memakai lahan mereka untuk bisnis kelapa sawit. Nah, mungkin Ibu ada pertanggungjawaban untuk hal tersebut. Mungkin saya akan pertimbangkan lagi karena ini sangat berdampak besar bagi kebutuhan warga di sini. Oke, mungkin dari Ibu ada tanggapan lain? Jadi, solusinya itu adalah bagaimana kalau Bapak Jody sebagai RT setempat bersedia untuk membagi sebagian lahan dan kita
dapat membantu warga setempat juga untuk bekerja di kebun sawit kami. Apakah Bapak bersedia? Lalu untuk limbah serta pepohonan yang ada di wilayah warga setempat akan kami pertanggungjawabkan supaya oksigen dan air di sungai tidak tercemar. Oke, mungkin kalau misalnya jalan tengahnya seperti itu, dari saya pribadi saya akan membagi sebagian lahan saya yang kecil, tidak sebanyak yang tempat lain ya, karena ini sangat berdampak kali untuk warga setempat. Dan ibu harus bisa mempertanggungjawabkan, karena ibu tadi sudah bilang ibu akan mempertanggungjawabkan apa yang ibu buat, seperti nanti kalau misalnya ada yang tercemar airnya, ibu bisa menanganinya. Oke, kalau misalnya kayak gitu, misalnya ibu berkomitmen untuk mengurusi semuanya, saya bisa mengiyakan. Mungkin dari saya itu saja. Oke, terima kasih Pak atas kesepakatannya. Senang bekerja dengan Anda. Baik, terima kasih Bu. Oke, jadi tadi adalah video yang kami buat tentang negosiasi mengenai topik peluasan kebun kelapa sawit dengan keterbatasan yang kami punya. So, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.